teman-teman semua, welcome back to my channel. Oh ya teman-teman, perayaan Festival Dragon Boat atau yang disebut Hari Bacang, kalau di sini disebutnya dengan Tuan Uce, itu tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi Wai ingin membagikan atau men-sharing video kegiatan Wai di rumah saat membungkus bacang untuk merayakan festival tersebut ya. Oh iya, sebelumnya Wai akan cerita sedikit ya, apa sih Festival Dragon Boat itu? The Dragon Boat Festival atau Festival Perahu Naga. Festival Perahu Naga adalah salah satu perayaan tradisional masyarakat Chinese. Perayaan tersebut dirayakan pada bulan 5 tanggal 5 penanggalan lunar. Biasa disebut dengan 端午节 salah satu legenda dalam festival perahu naga yang terkenal adalah tentang 屈原 seorang patriot dari negara bagian Chu. Dia seseorang yang sangat mencintai negaranya. Dia ingin membuat negaranya menjadi kuat dan besar. Tetapi raja tidak ingin mendengarkan pendapatnya karena hasutan seseorang pengkhianat. Suatu hari, seseorang memberitahukan bahwa negaranya hancur. Chu Yuan ingin menyelamatkan negaranya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sangat sedih. Lalu dia melompat ke dalam sungai Miluo. Masyarakat mulai mendayung perahu untuk menemukan Chu Yuan. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka khawatir jika ikan-ikan akan memakan jasad Chu Yuan. Kemudian mereka melempar bacang ke dalam sungai untuk dimakan oleh ikan-ikan tersebut. Maka dari itu mengapa kita memakan bacang dan mendayung perahu naga saat perayaan perahu naga? 粽子 Atau yang biasa kita sebut bacang adalah hidangan tradisional Cina yang terbuat dari beras ketan yang diisi dengan berbagai isian dan dibungkus dengan daun bambu, daun alang-alang, atau lainnya. Bacang umumnya berbentuk segitiga, namun ada pula bacang yang berbentuk lain. Secara garis besar ada dua jenis bacang, yaitu bacang daging yang gurih dan asin serta bacang manis. Setelah kita mengetahui latar belakang mengapa kita merayakan Festival Dragon Boat ini, Wai akan menambahkan sedikit tradisi-tradisi apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat sini ya. Baicao Menggantung beberapa tanaman mukwet di depan pintu rumah. Aroma unik mukwet dapat digunakan untuk mengusir penyakit dan mencegah nyamuk. Karena festival ini dirayakan saat pertengahan musim panas, di mana banyak serangga bermunculan. 吃粽子 Makan bacang. Bacang adalah hidangan utama dalam festival perahu naga. 饮雄黄酒 Meminum anggur realgar. Anggur realgar adalah sejenis anggur kuning yang dibuat dengan merendam bubuk realgar. Konon, minum anggur realgar dapat mencegah gigitan ular dan serangga. Dan orang-orang akan mengoleskan anggur realgar pada bagian wajah anak-anak untuk mengusir makhluk beracun tersebut. 跳钟馗 Menari Zongkui. Zongkui, dewa dalam Taoisme, bertanggung jawab untuk melawan hantu dan mengusir roh jahat. Zongkui menangkap hantu, yang merupakan tradisi festival perahu naga. Setiap rumah menggantung patung lonceng untuk mengusir roh jahat di rumah mereka. 赛龙舟 Lomba Perahu Naga. Lomba Perahu Naga merupakan salah satu tradisi simbolis Festival Perahu Naga. Konon, lomba ini bermula dari masyarakat negara bagian Chu yang mendayung perahu untuk mencari kuyuan yang telah menceburkan diri ke sungai. Lomba Perahu Naga tidak hanya menunjukkan semangat kerja sama tim, tetapi juga mengenang kesetiaan dan patriotisme. 配香囊 Mengenakan kantong beraroma. Selama festival perahu naga, anak-anak dan wanita sering mengenakan kantung berisi berbagai macam obat herbal Tiongkok, seperti cengkeh, daun absintus,
yang tidak hanya harum, tetapi juga dapat mengusir serangga dan mencegah penyakit. 细五色丝 Sutra 5 warna. Benang sutra 5 warna biasanya dikenakan pada festival perahu naga untuk mengusir roh jahat. Dalam budaya tradisional Tiongkok, 5 warna yang melambangkan 5 arah dan 5 elemen, yaitu hijau, merah, putih, hitam, dan kuning, dianggap sebagai warna keberuntungan. Mengikatkan benang warna-warni di lengan pada festival perahu naga merupakan adat istiadat tradisional yang populer. 放纸鸢 Menerbangkan layang-layang kertas. Menerbangkan layang-layang selama festival perahu naga merupakan tradisi khas yang dikenal sebagai melepaskan nasib buruk dan penyakit. Semakin tinggi layang-layang terbang, semakin jauh kekhawatiran Anda terbawa. By the way, teman-teman, untuk tahun ini Wai akan membungkus bakcang versi China bagian utara ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu ya, China itu terbagi berapa wilayah sih. Wai akan jelasin sedikit ya supaya lebih jelas. Secara garis besar China terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah ini terpisah oleh pegunungan Qingling dan sungai Huai. 2 wilayah ini sangat berbeda dalam cuaca, tradisi dan makanan. Perbedaan ini pula yang mempengaruhi jenis bacang untuk perayaan perahu naga. Di wilayah utara, isi bacang yang sangat populer adalah red jujube atau kurma merah Cina, namun terkadang berisi pasta kacang merah atau talas. Bacang wilayah utara cenderung manis dan seperti hidangan penutup. Namun, bacang dari wilayah selatan cenderung lebih gurih atau asin, berisi daging, udang atau sosis beserta telur asin dan jamur. Nah, semoga informasi yang tadi lumayan jelas ya. Tahun-tahun sebelumnya itu, Wai sebenarnya juga pernah membungkus bacang versi Indonesia, which is yang dipengaruhi banyak oleh beberapa wilayah di China bagian selatan ya. Tapi teman-teman Wai, terutama teman-teman suami juga ya, itu kurang terbiasa untuk memakan bacang versi Indonesia ya. Jadi kurang diminati lah. Untuk tahun ini Wai akan membungkus bacang versi China Utara. Nah, itu jenisnya tuh banyak banget. Cuman Wai tahun ini buat 2 macam aja. Yuk kita lihat yuk bahan-bahannya apa aja. Ini red jujube atau kurma merahnya saya cuci bersih dulu ya. Lalu rendam dengan air beberapa jam supaya lunak. Lalu saya pisahkan biji kurmanya supaya nanti saat digigit bisa langsung dimakan semua. Lalu saya siapkan beras ketan putih dengan huang mi atau yellow millet dengan perbandingan 3:1 atau sesuai selera aja ya takarannya. Huang mi atau yellow millet berbeda ya dengan Xiaomi, foxtail millet atau di Indonesia disebut dengan Jawa wood. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk huang mi itu lebih besar ukurannya dibandingin dengan Xiaomi, tapi warna bisa menyerupai. Cuci beras ketan 2 atau 3 kali bilas hingga bersih ya. Lalu rendam dengan air bersih semalaman. Lalu saya siapkan lagi untuk bacang yang kedua, yaitu 2 mangkok beras ketan putih, 1 mangkok beras ketan hitam, dan setengah mangkok kacang merah. Untuk takarannya bisa disesuaikan lagi ya dengan selera. Lalu cuci dan bilas hingga bersih juga. Kemudian rendam dengan air bersih semalaman. Tomorrow. Kali ini saya memakai daun bambu ya sebagai pembungkus bacang. Jangan lupa dicuci sampai bersih dulu lalu direndam di air mendidih.
Oh iya, saya siapkan juga sedikit anggur kering sebagai penambah rasa manis di dalam bacang. Jadi teman-teman kurang lebih begini ya. Ujungnya ini kan ada batangnya keras, digunting aja supaya entar ngebungkusnya lebih mudah. Yang ini juga yang runcingnya supaya lebih cantik jadinya. Ini saya dapat daunnya kurang bagus ya, banyak yang kebelah-belah gitu, robek. Oh iya nih, ini begini, ini bagian dalamnya ya, ini bagian luarnya. Jadi terlihat ya, yang ini lebih berkilau, yang ini nggak berkilau. Saya bungkus seadanya ya, karena saya juga nggak bagus-bagus banget. Terus yang ini juga yang bagian berkilau di bagian dalam, ditambahin di bagian belakang, jadi memanjang begini. Terus baru ditambahin beras ketannya secukupnya aja ya, segede daunnya, karena kan kadang daunnya ada yang lebar, ada yang kecil, jadi isinya itu secukupnya aja. Ini juga kayaknya kecil, jadi saya taruh 1, 2 bisa gak ya? Enak sih 2 ya, 2 tuh bisa. Terus tambahin lagi si beras ketannya ini. Oh iya, ini jangan lupa si anggur kering supaya tambah manis lagi. Diatur ya supaya rapi, gampang ntar bungkusnya. Tekan-tekan seininya aja, serapinya aja, jangan terlalu kenceng tekannya. Terus mulai membungkus. Ini saya bungkusnya model yang memanjang, bungkus begini, lalu dilipat bagian sini. Udah jadi ya kurang lebih. Terus siapkan tali buat ngiket. Saya ngiketnya begini, diputar bagian atas, terus bagian tengah, bagian bawah. Putarnya, ikatnya jangan terlalu kenceng ya, karena kan ntar pas dimasak beras ketannya itu akan apa ya, mengembang ya. Tali yang pertama kali dinaikin ke atas, yang ini turunin ke bawah begini, terus yang ini masukin ke atas, lalu tarik. Nah ini udah jadi tuh, jadi dia nggak akan kebuka ya ntar pas lagi dimasak. Ini kepanjangan nih, saya gunting aja supaya cantik. Ini kurang lebih oke lah ya. Oh iya, jadi pada dasarnya tuh orang sini nggak terlalu suka makan manis ya, makanya si bacangnya ini rasa manisnya itu dari si red jujube ini atau si kurma merah Cina. Terus kalau mau tambah manis ditambahin si anggur keringnya. Ada juga sih yang suka manis cuman bisa dibilang jarang lah ya, lebih banyak orang yang nggak terlalu suka manis. Ini saya ulangin ya, begini. Terus yang ini untuk ditambal di belakangnya supaya lebih memanjang. Kayaknya ini kurang deh tadi. Nah lumayan lah ya, jadi ntar dapetnya gedean dikit. Karena kalau nggak ditambal bagian belakangnya, ini daunnya terlalu
kecil, jadi dia saat dibungkus nggak nutup semuanya. Jadi saya tambal bagian belakangnya. Kalau dapat daunnya gede, 1 daun aja udah cukup. Nih. Taruhnya suka-suka ya. Berapa banyak si anggur keringnya sama si beras ketannya, disesuaikan saja dengan daunnya. Kelihatan nggak? Pas saya begini juga udah kelihatan. Begini aja ya kelihatan, supaya tangan saya enak, nggak bengkok. Lumayan lah ya, dilipat seperti ini. Dia ada segitiga seperti ini. Tangan kita jempol di sini nih, kelihatan nggak? Sama satu lagi di sini, pegang ujung-ujungnya supaya enggak kebuka. Nah dia kan nutup kan, udah ngikutin aja alurnya. Ngikutin alurnya si daun. Udahlah ya, kurang lebih. Terus simpulnya sekali lagi, panjang dikit begini ya, dibuat bulat di atas nih, lingkaran. Terus diikat. Turun ke bawah, bagian tengah digulung juga. 2 kali oke lah ya. Bagian bawah juga digulung. Ini nih gulungan terakhir, dinaikin ke atas. Nah, ditarik. Udah ya, jadi ikatannya udah jadi. Ini ada kelebihan si daun, gunting pendek supaya lebih rapi. Nah begini jadinya kurang lebih. Teman-teman, bacang yang pertama udah jadi ya, yang beras ketan dan huang mi. Dapat 20 piece bacang. Sekarang kita bungkus yang bacang ketan putih dicampur ketan hitam dan kacang merah. Yang ini. Ini saya bungkus yang ketan hitam. Sama ya cara bungkusnya. Saya nggak ngebedain, agak memanjang aja. Ih, daunnya begini. Nah ini kan pendek nih, ntar nggak bisa buat nutup. Ditambel di belakangnya. Nah agak panjangan dikit kan jadinya kan. Jadi dia bisa untuk ngebungkus ntar nutupin atasnya. Begini kita isin ketannya. Anggur kering sama saya masukin juga, tambahin supaya ada rasa manis-manisnya ntar. Terus kasih red jujube. Timpa lagi dengan ketan. Oh iya, nambahin lagi ini anggur keringnya, jangan lupa. Jadi di atasnya ada anggur kering, di bawahnya juga ada anggur kering. Ini tekan-tekan
ini aja ya, tekan-tekan, jangan terlalu kenceng ya, supaya dia ngebentuk aja. Udah kali ya kira-kira nih, apa ini masih belum ya? Mesti kasih space di sini sedikit supaya ntar bisa buat nutup. Kalau terlalu full dia nggak bisa nutup ntar daunnya. Dia nutup kan, pegang ujung-ujungnya. Udah, ini daunnya digulung, ngikutin arah daunnya aja, jangan berlawanan. Kalau berlawanan daunnya itu ntar cepet pecah, malah robek. Nah, ini diikatnya juga jangan terlalu kenceng ya, kayak ikat kepiting ya. Cuman dia muter-muterin biasa doang supaya nggak bocor. Warna talinya saya bedain supaya ketahuan yang ini rasanya ketan hitam kacang merah. Tarik. Udah, dia akan kenceng, jadi ntar pas dimasak nggak akan lepas. Nah teman-teman, untuk bacang yang ketan hitam kacang merah juga sudah selesai dibungkus. Ini ada yang talinya putih juga karena udah kehabisan tali yang belang-belang ini. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya ketebalan talinya dengan yang bacang yang pertama tadi beda. Jadi bisa dibedakan ntar kalau udah matang. Yuk sekarang saatnya kita masak. Saya akan memasak bacang yang pertama ya. Saya sengaja ya pakai panci presto supaya cepat matangnya. Karena kalau dimasak dengan panci biasa itu bisa mencapai 6 jam. Airnya secukupnya ya, sampai bacangnya semua kerendam. Nggak usah ditimpain sesuatu. Lalu ditutup ya, dimasak dengan api sedang selama 30 hingga 35 menit terhitung saat pancinya bunyi. Ini ya setelah dimasak 35 menit kurang lebih ya. Terus bunyi pancinya juga udah nggak ada kan ya, jadi uapnya itu udah keluar. Jadi kalau misalkan panci presto itu masih ada bunyinya, jangan coba-coba dibuka karena itu bisa meledak, bisa buyar semua isi dalamnya. Kalau ini kan udah nggak ada bunyi nih, jadi kita udah bisa buka. Dia udah nggak ada tekanannya lagi. Kalau misalkan masih ada bunyi, tekanan udara di dalamnya masih tinggi sekali, itu bisa meledak. Nah ini bagus banget nih, kelihatan nggak? Nggak ada yang bocor. Maksudnya itu nggak ada yang kebuka ya. Jadi bersih airnya. Ini saya tiriskan kan ya. Jatuh.
Ini ditiriskan, didinginkan sampai benar-benar set ya. Jadi kurang lebih hari kedua lah baru enak untuk dimakan. Karena kalau masih panas-panas dibuka akan lembek sekali, banyak malahan. Sekarang kita siapkan untuk memasak bacang yang kedua ya, yang beras ketan hitam dan kacang merah. Tomorrow. Kita ambil satu ya untuk dicoba, lalu ntar saya siapin untuk dibungkus kasih orang. Nah, ini si kurma merahnya dan anggur keringnya. Enak ya, udah nggak ada biji si kurma merahnya, jadi langsung digigit semuanya. Enak. Jangan lupa ya dukungannya. Di subscribe, di like, komen, dan di share sebanyaknya. Sampai jumpa. Bye-bye.